Dinasti Qing jatuh karena faktor internal dan eksternal. Jadi pertama-tama eksternal karena kalah dari Jepang, terebutnya Korea dan Taiwan ke tangan Jepang, terus ada konflik internal dalam intervensi Barat, nah dan juga diangkatnya Kaisar Puyi yang berusia 2 tahun. Halo guys, balik lagi bersama kita di Cari Tahu Yuk bersama gua Kokoli Dan Kokolau. Sebelum kita mulai, pastikan kalian untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi di sebelah kanan kalian supaya tidak tertinggal video-video terupdate dari kita. Oke, langsung saja kita mulai. Kalian pasti mengetahui negara Republik Rakyat Cina dan Republik Cina Taiwan. Kedua negara ini bersaudara namun berbeda ideologi. Nama seorang Dr. Sun Yat-sen pasti sudah tidak asing untuk kedua negara ini karena beliau adalah tokoh yang mengawali revolusi di Cina pada tahun 1911. Tapi kalian pernah tahu nggak sih ada revolusi apa di Cina pada tahun 1911? Cari tahu yuk. Jadi berdasarkan kompas.com, pada akhir abad ke-19 Masehi, paham nasionalisme dan demokrasi mulai masuk di kawasan Asia. Hal tersebut menimbulkan beberapa pergolakan sosial dan politik di negara-negara Asia, termasuk China. Revolusi China adalah sebuah pergolakan politik yang berusaha untuk meruntuhkan kekaisaran dinasti Manchu atau dinasti Qing dan mendirikan negara demokrasi Cina. Revolusi Cina berlangsung pada awal abad ke-20 Masehi dari tahun 1911 sampai 1912. Revolusi ini juga dikenal dengan nama Revolusi Xinhai. Penyebab revolusi Cina itu ada dua, yaitu ada pertama faktor internal dan faktor eksternal. Apa aja faktornya? Faktor yang internal, yang pertama, pemerintah kaisar yang konservatif, dalam hal ini adalah dinasti Qing atau dinasti Manchu. Yang kedua, sistem feodalisme yang buruk atau pejabat yang korup dan memperkaya diri sendiri. Kemudian yang ketiga, lemahnya perekonomian dan ketertinggalan dari negara-negara lain, yaitu negara Jepang dan negara-negara barat. Yang keempat, terjadinya perang Candu I dan Candu II berdampak pada masuknya westernisasi di China. Yang kelima, terjadinya pemberontakan Boxer yang memicu intervensi asing. Yang keenam, lahirnya organisasi-organisasi revolusioner anti-Qing atau anti-Manchu dan ingin membangkitkan kembali kejayaan dari dinasti Han. Dan faktor eksternalnya adalah yang pertama, kekalahan atas Jepang di tahun 1895 dengan perjanjian Shimonoseki. Nah, jadi di perjanjian ini Korea dan Taiwan itu jatuh ke tangan Jepang yang sebelumnya dikuasai oleh Cina. Yang kedua, adanya pengaruh paham nasionalisme barat, yaitu sosialisme dan komunisme. Yang ketiga, tentu saja ada intervensi dari bangsa barat, yaitu intervensi asing. Sebelum revolusi, Cina dipimpin oleh seorang kaisar atau raja. Ada 11 dinasti yang pernah menguasai Cina. Negara apa aja itu? Yang pertama, dinasti Xia. Yang kedua, dinasti Shang. Yang ketiga, dinasti Zhou. Yang keempat, dinasti Qin. Yang kelima, dinasti Han. Keenam, dinasti Sui. Ketujuh, dinasti Tang. Kedelapan, dinasti Sung. Kesembilan, dinasti Yuan. Kesepuluh, dinasti Ming. Dan yang terakhir, yang ke-11, dinasti Qing. Semua dinasti ini bersukuhan kecuali ada dua, yaitu dinasti yang ke-9, dinasti Yuan dari suku Mongol, dan yang terakhir yang ke-11, dinasti Qing, yaitu suku Manchuria. Dinasti Qing adalah dinasti terakhir yang berkuasa di Cina. Mereka berkuasa selama 268 tahun, lebih sedikit ketimbang Belanda menjajah Indonesia, yaitu 350 tahun. Di tahun 1911 merupakan tahun penting bagi Cina. Emangnya ada apa? Pada waktu itu, kondisi negara benar-benar kacau. Muncul gerakan nasionalis yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen adalah tokoh pergerakan Cina. Dia menebarkan ajaran Sanminchuyi. Apa itu Sanminchuyi? Sanminchuyi adalah ajaran yang dipopulerkan oleh Dr. Sun Yat-sen. Sanminchuyi ini diambil dari kata san, yaitu artinya tiga, min artinya rakyat, cui artinya prinsip. Terus intinya apa? Jadi ajaran ini berisi tentang 3 prinsip rakyat, yaitu nasionalisme,
demokrasi, dan sosialisme. Dalam ajarannya, Dr. Sun Yat-sen bercita-cita untuk membentuk Republik Cina yang diperintah dengan demokratis. Revolusi Cina diawali dengan pemberontakan oleh kaum revolusioner. Pada 10 Oktober 1911, Li Yuanhong memimpin kaum revolusioner Cina untuk melakukan pertempuran di kota Wuchang. Pada 12 Oktober 1911, pasukan revolusioner mampu merebut dan menduduki 18 provinsi di negara Cina. Dan revolusi Cina mampu menggulingkan dinasti Qing pada Desember 1911. Pada tahun depannya, pada tahun Januari 1912, Sun Yat-sen diangkat menjadi presiden sementara Republik Cina di Nanking, yang sekarang adalah Nanjing. Dalam buku Tiongkok abad 1952 karya Niu Choilan, dinasti Manchu atau dinasti Qing secara resmi menyerahkan kedaulatan ke bangsa Cina pada Februari 1912. Jadi kesimpulannya, dinasti Qing jatuh karena faktor yang tadi disebutkan, faktor internal dan eksternal. Jadi pertama-tama eksternal karena kalah dari Jepang, terebutnya Korea dan Taiwan ke tangan Jepang, terus ada konflik internal dalam intervensi Barat, nah dan juga diangkatnya Kaisar Puyi yang berusia 2 tahun. Siapa itu Puyi? Nantikan saja. Nantikan di video-video kita selanjutnya. Segitu saja cari tahu yuk pada episode kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya di sebelah kanan kalian supaya tidak tertinggal video-video terupdate dari kita. Seperti biasa. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita, karena kita tahu banyak yang nonton tapi nggak ada yang subscribe. Karena apa? Karena subscribe itu gratis. Betul sekali. Jadi kalau kalian mau minta dicarikan sejarah apa lagi, kalian bisa komen di bawah. Nanti kita akan tampilkan di Cari Tahu Yuk di episode kita selanjutnya. Komen. Dan jangan lupa untuk kirimkan cerita kalian di email kita di mana? info@laoli.online. Dan di Instagram kita di laoli.id. Jangan lupa follow Instagram kita ya. Jadi sekian aja video dari kita di Cari Tahu Yuk kali ini. Gua Kokoli, Gua Kokolau. kita pamit. Undur diri. Bye bye. Yo.